Dengan kata-kata Qin Yichen jatuh, rumah lelang yang berisik tiba-tiba terdiam. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada siluet ramping itu. Sikap liar seperti itu membuat banyak pembangkit tenaga listrik bertanya-tanya apa yang harus dikatakan untuk sementara waktu. Harga ramuan Guru Heiyang memang sedikit hitam, tetapi semua orang harus mengakui bahwa ramuannya dapat dianggap sangat puncak di daerah aliran sungai. Sekarang, Qin Yichen memarahi Guru Heiyang secara langsung, bahkan mengatakan bahwa ramuan itu tidak berharga. Ini hanyalah kematian pacaran yang disengaja. Di mata banyak orang kuat, Qin Yichen mungkin sengaja memprovokasi Heiyang, dan kemudian ingin menanggung akibatnya dengan kekuatan dirinya sendiri, agar tidak melibatkan Sui Qitian. Heiyang juga ragu-ragu sejenak sebelum dia perlahan pulih, tetapi kemudian dia marah. Nak, sepertinya kamu benar-benar berpikir ada bintang yang tertutup, kamu bisa membuat kesalahan di depan orang tua itu. Jika Anda tidak memberi orang tua hari ini satu kata, orang tua akan memberitahu Anda apa itu penyesalan. Qin Yichen, bagaimanapun, menepisnya dengan senyum mencemooh dan berkata, "Yah, karena kamu sangat tidak tahu malu untuk bertanya. Tuan muda tidak akan ragu untuk mencerahkanku tentang efek nirwana. Meski nirwana baru bisa memulihkan cedera, tapi bukan hanya waktu yang efektif tapi juga kecepatan pemulihannya. Jika Anda benar, pembangkit tenaga Heaven Realm membutuhkan setidaknya 1 jam untuk menjadi lebih baik. Pil obat penyembuhan semacam ini, berapa kali kamu mati dalam 1 jam saat kamu bertarung, tapi kamu sangat malu." Kata-kata Qin Yichen tajam, juli dan seperti apa, tetapi itu masih dapat meningkatkan kekuatan untuk sementara. Tetapi serangan balik setelah dan efektif. Apakah Anda tidak memberitahu semua orang? Semakin tinggi ranahnya, semakin kecil pil ini, dan semakin rendah ranahnya, semakin banyak peningkatannya, semakin kuat reaksi setelah khasiat obatnya. Lagi pula, Qin Yichen melirik Xia Chuan lagi, beberapa orang harus menjadi contoh terbaik. Bahkan obat mujarab Heaven Realm kemudian lemah dan lemah, belum lagi Heaven Realm Early Stage, bahkan Earth Realm. Begitu serangan balik pecah, saya khawatir itu akan menjadi pertarungan yang akan menang. Saya khawatir itu akan menjadi ramuan Anda. Bunuh dirimu. Sama seperti sampah semacam ini, bisakah kau menyebutnya sebagai kartu penyelamat? Apakah mungkin untuk menertawakan musuh? Teriakan kebencian, seperti petir, bergema di keempat sisi, membuat wajah Heiyang semakin suram, dan Qin Yichen bahkan lebih menghina. Selain harga, dalam barang semacam ini, Anda berani menanyakan harga mulai dari 42 cairan spiritual? Tuan muda, saya ingin bertanya, di mana bukan sampah ini? Di akhir pidato, ada keheningan mutlak di seluruh rumah lelang, dan Guru Heiyang sekarang gemetar, mengertakkan gigi. Bocah ini, beraninya mengevaluasi pengobatannya yang telaten? Tanda seru. Tanda seru. Omong kosong. Saat ini, Heiyang masih bergaya biasa. Wajahnya penuh amarah dan memarahi. Nah, kamu adalah anak kecil yang spekulatif. Ambil titik cacatnya dan perbesar tanpa batas. Dengan demikian menurunkan ramuan orang tua itu. Ya. Pak Tua mengakui bahwa ramuan ini memang tidak memadai. Tetapi Pak Tua ingin bertanya kepada semua orang yang hadir, bagaimana bisa ada ramuan yang sempurna di dunia ini? Heiyang melirik ke sekeliling, dan di bawah amarah, dia menunjukkan jenis keagungan lain. Bagaimana mungkin kamu tidak memiliki sedikit reaksi setelah mengambil inisiatif untuk meningkatkan kekuatanmu? Jangan katakan itu ramuan, bahkan jika itu adalah kekuatan sihir, untuk nirvana. Jangan salahkan lelaki tua itu karena menyapu wajahmu. Bahkan jika itu benar-benar dapat mengambil kidan yang sembuh dalam beberapa tarikan nafas, apa adalah harga? Saya khawatir hanya sedikit orang yang mampu membelinya. Lagi pula, Heiyang menunjuk ke arah Qin Yichen dan berkata dengan marah, bahkan lebih bagaimana? Bagaimana kidan sulit ditemukan di dunia? Dapatkah alchemy Dao yang misterius memahamimu? Serangan balik Heiyang juga bisa dibilang tajam. Yang paling penting adalah di bawah latar belakang Du Bei dan yang lainnya, auranya juga agung. Selama bertahun-tahun, kamu masih menjadi orang pertama yang berani menghina lelaki tua itu. Bahkan jika kamu adalah yang mulia, bahkan tidak memikirkannya. Du Bei juga dengan dingin berteriak. Ya, Sui Qitian, Anda memaafkan penghinaan Master Matahari Hitam di depan umum. Sekarang saya memerintahkan Anda sebagai orang yang galak, menghukum orang ini dengan keras, menghapus basis kultivasi mereka, dan meminta maaf kepada Master Matahari Hitam. Qin Yichen juga mencibir. Saya basis kultivasi? Anda layak mendapatkannya. Tidakkah menurutmu ramuan ini sangat bagus? Nah, Tuan Muda akan membiarkan Anda membuka mata. Sampah, tidak peduli bagaimana menjelaskannya, itu sampah. Bang! Sebuah botol batu giok dipegang di telapak tangannya. Qin Yichen memelototi Heiyang. Buka mata anjingmu dan lihat, bagaimana ramuanku dibandingkan dengan apa yang kamu sebut kerja keras. Tanda seru. Begitu benda ini muncul, penonton gempar. Ini, ramuan apa ini? Aku tidak tahu. Apakah orang ini benar-benar punya andil? Apakah ramuan ini lebih baik dari ramuan Guru Heiyang? Pada saat yang sama, di dalam kotak Raja Abadi Kutub Barat tiba-tiba bangkit.
Ramuan yang diambil oleh Sui Qitian adalah milik anak ini. Dan masih ada. Anda tahu, tantangan aslinya. Meskipun beberapa orang melihat petunjuknya. Tetapi karena terlalu rahasia, saya benar-benar memperhatikan bahwa saya hanya takut pada Raja Abadi dan beberapa orang. Tetapi bahkan Raja Abadi Kutub Barat tidak menyangka, ramuan kelas atas ini masih tersedia. Dan benda ini tidak dipegang oleh Sui Qitian, tetapi di tangan bocah Realem ini. Omong-omong, si Ji Immortal Monarch tidak bisa disalahkan. Lagi pula, menurut pendapatnya, ramuan itu kemungkinan besar akan menjadi kartu haul di hari-hari kumpulan darah yang habis, dan satu sangat bagus. Selain itu, saya khawatir ramuan itu diperoleh secara kebetulan, karena kota Liutian tidak menjualnya sama sekali. Bukan hanya dia, tetapi bahkan Raja Abadi Arktik bangkit dan berseru, di sana. Dan sebotol. Saat ini dia tiba-tiba terheran-heran. Tak heran bocah itu berani memarahi He yang sepuasnya, bukan demi mencari kematian, tapi demi dirinya sendiri. Di atas stan, merasakan tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya, Qin Yichen mengeluarkan ramuan lembut, dan di bawah cahaya yang bersinar, aroma kayu putih mengalir dan domba betina itu cerah. Ramuanku tidak buruk. Seseorang dapat mengungguli dua Anda dan memulihkan True Origin pada saat yang bersamaan. Mustahil. Nada nyaris tidak turun. He yang menyelinap, dan dia diam-diam menyangkal. Apakah kamu orang tua dan para pahlawan yang hadir di sini adalah idiot? Yi dan tiga berfungsi. Mengapa Anda tidak mengatakan ini adalah yang abadi yang dapat menembus Raja Abadi? Qin Yichen mencibir. Jangan khawatir. Sekarang Tuan Muda telah membuatmu mengerti apa itu sampah. Itu pasti akan meyakinkanmu. Lagi pula, Qin Yichen tiba-tiba berbalik. Melirik ke seluruh rumah lelang. Apakah kalian datang dan mencoba? Nada nyaris tidak turun. Dan di dalam kotak, Raja Abadi Kutub Barat meregangkan alisnya. Dan hanya berkata, sapi besi, pergi. Raja Abadi Arktik berkata hampir bersamaan. Runtian. Turun dan coba kata-kata anak itu benar. Seperti yang kamu tawar. Dalam sekejap, dua sosok di stan terdistorsi. Itu adalah lengan kiri dan kanan dari dua Raja Abadi Agung, Tielisan dan Yuruntian. Raja Abadi Kutub Selatan di dalam kotak masih mengangkat telapak tangannya. Dan ketika dia melihat kedua sosok itu, dia tidak bisa menahan nafas. Gunung Tieli dan Yuruntian juga saling memandang. Keduanya memiliki beberapa poin kesalahan. Tetapi yang pertama memimpin sambil tertawa dan berkata, Yuruntian, coba saja dan, apakah kamu tidak perlu menangkapku? Yuruntian tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengangkat tangannya sedikit, hanya untuk mundur selangkah ketika dia merasakan persetujuan dari kotak Raja Abadi Arktik. Saya tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak disengaja. Yuruntian berdiri di langkah ini oleh Qin Yichen,